Hei, sudah lama saya tidak membicarakan perihal blog. Blog? Apa kalian ingat dengan blog yang pernah kalian tulis? Iya, di mana pada masa lampau di tahun 2000-an, banyak sekali blog yang aktif dengan isi kontennya yang unik. Blog yang berisi dengan pernak-pernik unik dan tidak monoton seperti blog-blog di era ini. Dengan konten yang isinya dapat berupa hobi pribadi dalam bentuk yang tidak mudah dimengerti, konten dengan pekerjaan dan ilmu yang tidak mudah dipahami tapi tetap dibagikan untuk khalayak umum, atau blog dengan konten keluarga yang isinya dapat berupa diary atau cerita pengalaman hidup seseorang, baik dalam sudut pandang pihak pertama atau pihak ketiga, baik diri sendiri atau salah satu keluarga. Dan itu adalah topik utama di video ini karena kita akan membahas salah satu blog yang lumayan unik, tapi tidak mudah dicerna karena isinya bisa filosofis dan penggunaan kosakata yang tidak biasa. Anggap saja tidak seperti membaca tulisan biasa pada umumnya, tapi membaca cerpen dengan model yang ditulis oleh aktivis kemanusiaan karena tulisan ini tidak mudah dipahami, bisa mudah, bisa ribet isinya. Siapa penulis yang bertanggung jawab itu? Orang itu adalah Heri Sutrisna alias Gutterspeed, dan itu adalah nama blognya. Tapi bukan blognya, melainkan salah satu karya tulisannya yang akan jadi topik utama di video ini. Dan mari kita mulai saja. March ganti. Jadi, apa sebenarnya isi dari blog ini? Bisa dibilang orang ini lumayan liar. Pemilik blog ini suka dengan musik hip hop dan rock. Bisa kalian lihat ini? Sesuai dengan testimoni dari pengunjung yang sudah meluangkan waktu mereka di blog ini. Meskipun saya suka dengan hip hop dan rock, tapi tidak terlalu fans berat. Tapi Hewi Sutrisna yang tinggal di Bandung ini sangat fans berat, bahkan di salah satu tulisannya berkata demikian. Tapi apa tulisannya dan seperti apa bentuknya itu? Ya, tulisan yang dibumbui merica aktivis kemanusiaan yang digalami masalah pribadi. Kadang-kadang. Jadi, benar-benar tulisan yang tidak mudah dicerna bila tidak tahu konteks dari tulisan dan hati penulisnya. Tapi kita tidak akan membicarakan geraman kepalanya dalam memarahi dunia yang gila ini, melainkan salah satu tulisannya yang tidak terlalu ke arah politik tapi mengarah pada jati dirinya sebagai ayah. Iya, dan itu pada tulisan berjudul Lisa Belum Tidur. Judulnya seperti cerpen anak-anak kelihatannya. Tapi saya bisa bilang bahwa pernyataan saya dari tulisan ini adalah bukan sembarang tulisan. Untuk jawaban pendeknya, tulisan ini lebih terlihat seperti diary kecilnya yang dipublikasikan dalam penulisan yang filosofis. Meskipun ada penggunaan kata yang kasar, melankoli, bahkan beralegori atau berparabel.
masih bisa dimengerti bagaimana alur dari tulisan ini, di mana isinya lebih condong ke arah pengalaman hidupnya. Dan kita akan melihatnya dan berusaha mengerti apa isi kepalanya dari tulisan ini. Meskipun sangat disayangkan bahwa Harry kehilangan soft copy bagian 8 dan 9 dari tulisan ini karena hard drive-nya hancur. Sangat disayangkan. Artinya tulisan ini tidak lengkap dan mungkin tidak akan dilanjutkan lagi. Tapi kita akan melihat yang masih ada dan apa adanya, dan kita akan lihat satu persatu. Bisa kalian lihat di sini, ada 7 bagian dan setiap isinya ada 4 halaman yang disekat 2 lembar dan 2 kolom paragraf dan kata. Atau dikombinasikan oleh gambar yang tentu saja dibutuhkan pengeditan tata letak. Dan kita akan mulai dari bagian 1 sampai 7. March, ganti. Baiklah, pada bagian 1, di sini kita memiliki prolog dari sudut pandang Harry di mana isinya lebih ke arah diary. Serta perlu diingat bahwa pada setiap tulisan yang di PDF-kan, pembacaannya dari kanan atas ke bawah. Bisa kalian lihat penomoran di tulisan ini. Ya, tidak teratur penempatannya. Atau ini disengaja? Saya tidak tahu. Pembacanya dimulai dari halaman 1 ke halaman 4 atau ada kelanjutannya lagi. Baiklah, kita mulai. Pada bagian 1, jika kita membaca, Harry Sutrisna mempunyai anak perempuan berusia 2 tahun bernama Lisa. Di tulisan ini pula, dia menceritakan keluh dan perjuangannya menjalani hidup dengan anak dan istrinya. Itu bisa kalian lihat di kanan, anak dan istrinya. Kemudian kita membaca dan melihat bahwa pada halaman pertama dituliskan bahwa dia sebenarnya benci menulis dan hanya akan menulis jika dia terpaksa pada perasaan atau tertuntut. Tapi itu semua berubah karena apa? Karena anaknya Lisa atau Alisa yang entah kenapa membuatnya menulis lagi. Naluri bapaknya keluar dalam tulisan, atau sekadar membuang waktu, atau sebagai nostalgia bait. Kita tidak tahu. Dan kita masuk pada halaman kedua, dan apa sudah saya katakan bahwa penulisan ini sangat unik. Permainan kata dan alegori yang hanya penulisnya yang tahu konteksnya. Iya, di halaman 2 ada beberapa keresahan hati dan kata kasar yang bukan untuk dibaca anak-anak. Meskipun isi dari tulisan ini adalah diarinya dan keluh kesah hidupnya bersama keluarganya, terlebih menggunakan nama anaknya pada judul tulisannya. Oke, di halaman 2 kita lihat subjudul Lisa jangan loncat-loncat di atas kursi. Apa kaitannya di halaman ini? Kita pelan-pelan saja dulu. Di halaman 2 ada lirik lagu dari band Imbes dari Amerika Serikat. Berdasarkan karaokeparty.com, lirik ini menceritakan bahwa, ya, aku tidak percaya ini. Bertindak pada ketidakadilan dan menolak diam dalam penderitaan dan kebohongan. Ya, itu dia. Dan di bawahnya ada gambar Lisa. Tapi ada pertanyaan di benakku. Apa kaitannya Lisa dengan lirik lagu ini? Di mana pesan dari lagu ini tidak seimbang dengan anak kecil yang masih lugu. Nanti. Lalu kita ke samping di mana Harry sepertinya mengeluh nasib. Dan ya, akan ada banyak keluhan di tulisan ini. Di sini, dia menceritakan Lisa dan mungkin pekerjaan Harry yang dikatakan, ya, sulit dipahami. Maksudku lihat tulisan ini. Saya dapat mengerti beberapa kalimat, tapi rahim utopia. Ya, lanjut. Jadi isi dari halaman 2 dan 3 adalah hari Agustusan dan Harry berpartisipasi di dalamnya bersama anaknya Lisa dan beberapa tulisan terkait harinya di rumah bersama istri dan anaknya. Tapi ada yang unik di bagian akhirnya. Ingat lirik lagu Imbes yang tadi? Di sini Harry menginginkan anaknya Lisa untuk tumbuh menjadi, katakan saja, pribadi yang keluar dari arus gila dan mendapat kebebasannya. Penulisan ini terkadang menyangkut pautkan dan mengaduk pikiran kompleks ayah yang kritis dan kesimpulan anak yang lugu. Tapi itu adalah masalah Harry, dan juga ada pengertian dari bagaimana dia menulis ini. Di halaman terakhir, kita dapat membaca bahwa Harry adalah anak yang diinginkan ayah dan ibunya menjadi pribadi suci,
Tapi dia pembangkang dan dia lebih menjadi ke arah oh, Salman Rushdie. Oh, oh tidak. Ia penulis buku ayat-ayat setan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan setan dan hanya sebuah parabel fantasi. Dan aku rasa tidak masalah dan Harry juga begitu. Tapi tidak dengan orang tuanya. Di mana dikatakan bahwa dia tidak ingin orang tuanya merasa sia-sia mendidiknya karena Harry tidak jujur mengikuti keinginan mereka. Iya, sama Harry, sama sepertiku. Tapi Harry tetap sayang pada kedua orang tuanya meskipun dengan cara yang bertolak belakang. Akhir bagian satu. Sekarang kita masuk bagian 2. Di sini kita melihat bahwa Harry menulis suatu kejadian dengan Lisa. Dan Lisa sangat lugu dengan kebiasaannya dan Harry hanya bisa pasrah dengan tingkah lakunya. Namanya juga anak kecil, mau diapain lagi memangnya? Lalu di prolog bagian 2, Harry menceritakan sebuah orasi demo dan hiruk pikuknya sembari mengingat teman lamanya, Behom. Dan dituliskanlah dia di halaman selanjutnya, di mana Behom nama aslinya Sonny. Jadi Behom adalah salah satu rekan Harry bersama Pam dan Lingo, di mana mereka berempat sebut saja aktivis, membentuk aliansi dan menyuarakan orasi dari mulut dan tindakan seperti yang diutarakan di penulisan ini. Sampai-sampai bernasib dikejar aparat hukum seperti yang dilakukan pendemo anarkis pada umumnya. Dan berakhir pada setiap kejadian, apa yang terbentuk harus berhenti. Siklus hidup namanya. Seperti pembubaran aliansi mereka dan kembali ke kehidupan masing-masing, tapi tetap melakukan apa yang semestinya seperti dahulu. Dan kita tidak membicarakan partai Lenin atau politik, bukan ranah saya di situ. Tentu saja ini adalah ranah aliansi mereka, yang dimana sia-sia mendalami orasi kasar ini, karena pada akhirnya harus tercerai-berai hingga Behom wafat. Dan Harry menuliskan bagian 2 khusus untuk dirinya. Beristirahatlah dengan tenang ya Behom, beristirahatlah dengan tenang. Lalu apakah ada kaitannya dengan Lisa? Tidak ada sama sekali, meskipun namanya adalah judul tulisan ini. Bagus. Dan halaman 4 juga tidak ada kaitannya dengan Lisa atau Behom, hanya hobinya mengkoleksi musik, hip hop, rock, dan ya, ada nama-nama besar di sana terafiliasi dengan aliansi mereka yang rock and roll. Oh, Ozzy? Maksudnya Ozzy Osbourne? Oh. Dan selebihnya hanya gerangannya untuk mengkoleksi lagu. Itu saja. Tapi saya sesali di tulisan ini bahwa Behom alias Sonny wafat karena demo seperti itu sangat berbahaya. Sebagai aktivis, sama seperti teman-temannya, sayangnya saya tidak suka cara ini. Karena yang saya lihat, para pendemo ini bisa dibilang kurang efektif. Mereka hanya di sana untuk beraksi, tapi untuk apa? Untuk jadi tontonan gratis. Kecuali mereka yang di sana hanya apatis, karena para pendemo tidak punya hak dalam mengubah aturan. Mereka hanya penggerak rasa marah dan melawan rasa diam. Dan apa yang mereka dapat? Perlawanan, darah, dan kematian. Itu dia. Kau bermain dengan permainan jelek, kau akan dapatkan hadiah jeleknya. Sayangnya ini yang saya lihat, dan untungnya saya pernah diajak, tapi saya persuasi teman saya agar tidak ikut-ikutan. Tapi pada akhirnya untuk apa? Tidak ada yang berubah sama sekali. Semua akan kembali kacau, satu arah atau lainnya, dan hanya akan terulang lagi. Buang-buang waktu saja bukan? Baiklah, kita ke bagian 3. Di sini kita melihat bahwa Harry, ya terhilami katakan begitu, dan bermain dengan Lisa sembari menunggu anak keduanya yang akan segera lahir, sembari pula mengerjakan tulisan lainnya, membicarakan hutang-hutang finansial dan tulisannya sebagai penulis handal bersama teman-temannya. Dan kali ini halaman 1 nyambung ke halaman 4.
Agak ngaco kah? Biarkan saja. Harry pun mengatakan bahwa dia dan teman-teman kantornya dihadapi masalah tagihan yang membuat mereka kalang kabut. Dan itu saja. Kemudian pada halaman 2, di mana diawali dengan epilog dari film Seven yang dimintangi aktor Brad Pitt dan Morgan Freeman. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Yaitu film dua detektif yang menangani kasus John Doe sembari berkonflik antara moral baik dan buruk yang sebenarnya garis abu-abu. What's in the box? Selanjutnya, kita membaca bahwa Harry adalah pelanggan sebuah tulisan sembari membicarakan band dan tujuan panggung mereka, terkait dengan kritisme dan sudut pandang dari apa yang dikeluhkannya pada temannya. Hampir dari halaman 2 dan 3, hanyalah Harry mengutarakan pola pikirnya dalam melihat seninya dan seni orang lain. Dan ya, ada kata liar karena memang orangnya liar, jadi di blur saja. Dan keseluruhannya adalah seperti diari perempuan remaja yang lebam pipinya karena perempuan sebelah punya banyak variasi tas gantung yang sama. Kau tahu maksudku kan? Artinya apa? Harry membicarakan hal sensitif pada diri dan temannya yang sama-sama membicarakan perihal hobi mereka. Menulis, mengkritisi, dan mengorbankan waktunya saling menceramahi dirinya dan temannya. Tapi untuk tujuan apa? Kita tidak tahu. Bagian 3 lebih condong ke arah filosofisme yang abu-abu menjadi putih dan hitam lalu meloncat-loncat antara tujuan dan keinginan yang pada akhirnya hanya tertuju keluh kesahnya seperti episode papan buletin di Krusty Krab. Squidward tentacles should never be allowed behind a cash register. P*7. Oh, that is it. Aku tidak tahu apakah tulisan ini dalam atau tidak, tapi tulisan ini seperti amarah personal sembari mencari jawaban yang pasti, meski tidak bisa. Meskipun pada akhirnya dia menemukan jawabannya bahwa tertera pada awal halaman 2. Ya, mencari hal yang pasti dalam dunia yang berat diperjuangkan dalam ketidakpastian sudut pandang yang berubah setiap saat. Dan selebihnya pada tulisan tambahan adalah renungannya sembari mendengar album F Sharp A Sharp Infinity dari band Godspeed You, Black Emperor, yaitu band post-rock dari Kanada tentang ketakutan dan harapan. Berdasarkan Reddit, tentu saja penggemar rock mereka semua. Saya, ya... Okay, bye SpongeBob. Huh! Shoot, that was my last quarter. Begitulah. Lalu ke bagian 4, anak kedua Harry lahir. Perempuan bernama Lala. Dan kelebihan dari halaman 1 dan 2 hanyalah kesehariannya di kantor dan pengalaman acak di luar kantor. Menceritakan masalah politik yang tentu saja kita tidak akan bahas. Lalu kelanjutannya adalah basa-basi antara Harry, temannya, dan membicarakan tentang makam. Dan janjinya terhadap Lisa akan permen berbentuk kadal, sesuai judul di halaman pertama. Selanjutnya, beda judul. Hanyalah diarinya pada 3 hari mengunduh 74 lagu dan beberapa opini dan basa-basinya, menceritakan berbagai hal atas lagu yang dia unduh, DJ Spooky, dan beberapa kutipan waktu di mana dia menulis. Lalu muncul pertanyaan lainnya. Di bagian ini lebih condong menceritakan lagu hip hop dan rock dan keluh kotaknya. Apa kaitannya dengan judul yang menyematkan anak perempuannya itu? Entah. Lanjut saja. Di bagian 5, ya agak liar. Mari kita percepat saja ya. Di sini saya tidak tahu kenapa isinya berupa, iya, tidak ada Lisa sama sekali, meski judulnya masih sama. Dan jika kalian ingat bahwa Harry dan teman-temannya kebanyakan aktivis, di sini, bagian ini, sisinya sangat terlihat. Terafiliasi dengan FNB atau Footnote Bombs. Jika kalian sadar, FNB ada pada beberapa bagian sebelumnya. Dan Harry bersama temannya menceritakan hal tersebut, meskipun saya tidak tahu apakah Harry dan temannya ikut FNB atau tidak. Oh, apa itu FNB? Anggap saja jaringan aktivis independen yang memberikan makanan gratis atas konspirasi mereka terhadap korporat dan pemerintah, yang membiarkan miliaran manusia kelaparan meskipun sumber daya makanan banyak dan berlimpah. Meskipun makanannya kebanyakan dari makanan sebelum masa kadaluarsa atau mau basi. Gerakan aktivis yang bagus. Meskipun saya harus menekankan bahwa jika makanan gratis, apakah mereka mampu menyediakannya dalam 1 tahun penuh?
Atau ini hanya sebatas pada event atau kejadian tertentu? Saya tidak tahu. Karena bagian ini berkaitan dengan demo parah karena teroris yang bernama Abu Bakar Bashir yang ditangkap. Bahkan ribuan pengikutnya di Indonesia, ya demo besar-besaran. Kedatangan Abu Bakar Bashir di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah dikawal ketat kepolisian. Bashir datang menggunakan barakuda, pasukan polisi bersenjata lengkap mengawalnya. Ribuan pendukung Abu Bakar Bashir datang dari berbagai daerah. Mereka meminta Bashir dibebaskan dari segala tuduhan. Karena tidak dapat memasuki ruang sidang, mereka menyaksikan jalannya sidang melalui layar televisi yang disediakan oleh pengadilan. Serta di sini Harry hanya ingin memberikan Sofwan, temannya di Aceh, bantuan jika diperlukan. Dan itu saja? Wow, judulnya menjadi ampas karena bagian ini. Karena apa jika kalian sadar? Dari bagian 1 sampai 4 pasti selalu ada gambar Lisa, atau setidaknya dikutip ada Lisanya. Tapi untuk bagian 5, ya mengecewakan. Baiklah, bagian 6. Di sini kita membaca bahwa pada halaman pertama dan terakhir terkait dengan sepatu palsu Adidas Harry, di mana ada gambar sepatu yang anggap saja representasi dari sepatunya yang hilang di gondol tukang ngais sampah. Di sini, Harry menceritakan harinya di mana dia lagi capek dan bertemu temannya Jali dan berbasa-basi tentang iklan, yaitu alat pelepas merek yang saya tidak tahu bentuknya seperti apa, yang tujuannya meroketkan harga. Lalu setelah itu, sebatas basa-basi terkait pencitraan antara keren dan tidaknya memakai barang dengan brand mahal. Kemudian menceritakan pengalaman pahitnya dia tentang kehilangan sepatu Adidas lamanya yang sudah rusak dan dianggap sampah, yang akhirnya digondol tukang ngais sampah. Wow. Lalu memberi sepatu Adidas KW dan membicarakan apakah baik atau buruk memakai barang tiruan. Kalau fungsinya sekedar alas kaki, kenapa tidak? Ya meskipun kualitas bahannya lumayan dipertanyakan. Dan akhirnya basa-basi lagi terkait album lagu dan tempat nongkrongnya dengan teman-temannya. Ya itu sebatas prolog dari bagian ini. Dan masuk pada halaman 2, kita melihat KFC. Ya, ayam tepung. Dan simbol pemberontakan. Lisa belum tidur. Oke, tapi di bagian ini cukup menarik. Bahkan saya bisa katakan ini adalah isu yang membuat saya mengaduk otak. Saya suka bagian ini. Bagian ini lebih condong ke masa lalu Harry saat di kampus yang bisa dikatakan bergejolak dan bergemuruh bersama temannya yang diinisialkan menjadi satu huruf dan berkaitan dengan prolog sepatu Adidas, Image. Karena yang satu ini lumayan liar dan penuh bentar. Ya, bentar yang bersahaja tentunya. Jadi intinya dari halaman 2 sampai 4 adalah Harry dan teman-temannya G dan K. K yang paling rese karena jadi lawan bentar Harry karena masalah image politik. Ya, aktivis. Jadi masalahnya hanya karena pakai dan menggunakan suatu lambang politik dan simbol tertentu, maka orang itu merepresentasikan atau tahu apa simbol itu. Terlihat sedikit menggeneralisir, di mana mereka bermain filsafat dan bahkan mengutip Yasraf atau nama panjangnya Yasraf Amir Piliang, seorang filsuf Indonesia yang mengkaji kebudayaan kontemporer. Jadi agak rada-rada ngaco permainan kata di tulisan ini, dan harus saya katakan lagi, tidak ada kaitannya dengan Lisa di bagian ini meskipun sampai akhir halaman. Yang ada hanyalah perdebatan antara memakai simbol Marx dan Che Guevara pada pihak Harry dan Kay. Hingga sampai masuk tugas kuliah pun keseret juga masalah itu. Bukan main emang. Tapi harus saya katakan, bagian ini sangat bagus dan berbobot dari bagian sebelumnya. Karena apa? Baca bagian ini bro, lebih keren dari bagian 3 dan 4. Meskipun Harry sama Kay berantem mulu, intinya image itu hanya sebatas ikon keren tanpa perlu mengikuti esensinya, hanya jadi aksesoris semata. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat pakai yang sama seperti sabun cuci piring. Ada gunanya meski tak selamanya. Dan endingnya, wow, keren. Mereka hidup sebagai buku, semuanya kosong tapi diisi sampai akhir nafas intinya. Lalu bagian terakhir, bagian 7. Ya, karena 8 dan 9 hilang, jadi bisa kita nyatakan ini adalah yang terakhir.
Di sini adalah masa sekarang karena bagian sebelumnya adalah flashback di masa mahasiswanya. Meskipun tak ada Lisanya dan ya hanya masa beringas Harry, tapi itu adalah cikal bakal gaya penulisannya di sini. Ya, meskipun bergaya ala-ala filsuf dengan permainan kata yang tidak mudah dibaca banyak orang, tapi yang satu ini sepertinya agak meredup dan lebih condong ke diarinya di rumah dengan keluarga dan teman yang menjenguknya. Di halaman pertama, Harry menceritakan temannya yang datang dan meninggalkan pesan untuknya, sambil mengingat masalah politik dengan mahasiswa yang tentu saja tidak akan saya bahas, dan merenungi apa yang mereka perbuat. Apakah Mas Harry mulai sadarkah? Lalu setelah itu dia menceritakan bahwa dia mulai kehilangan kabar dari teman-temannya yang mungkin saja diinisialkan di bagian sebelumnya. Mungkin hingga salah satu temannya datang dan menjenguknya untuk urusan pameran yang hanya Harry yang tahu. Lalu kemudian membicarakan tentang kedua anak perempuannya, Lisa dan Lala yang sudah sedikit tumbuh. Yap, coretan kecil sang ayah yang gemes sama buah hatinya. Lalu kelanjutannya adalah menuliskan Lisa bermain dengan neneknya dan Lala sudah tertidur pulas. Namun pada malam itu, Harry dijenguki teman-temannya yang kebasahan karena gerimis dan nongkrong di rumah sambil bercakap-cakap. Dan salah satu yang datang berasal dari Aceh. Ingat bagian 5? Mungkin dia Sofwan. Membicarakan sesuatu seperti keimanan dan fondasi yang saya baca hanyalah basa-basi saja. Tapi di bagian ini, Harry pun diajarkan oleh anaknya Lisa dan Nala dari sebatas perlahan membangun dari awal. Cara memetakan pikiran yang tidak mudah dipahami sekaligus tidak mudah dicerna meskipun berbeda pandangan dan gambaran dari satu individu lainnya. Karena Harry dan teman-temannya bukan sembarang manusia, tapi mereka yang berpikir dan bertindak sebagai makhluk bergerak. Bergerak kepalanya, bergerak prinsipnya, dan bergerak jiwanya yang mewakili itikaf mereka masing-masing. Dan saya melihat Mas Harry hebat. Ya meskipun lika-liku yang meresahkan, apalagi di bagian 2 dan 3. Apalagi di bagian 1 yang ya Astagfirullahaladzim, lihat itu. tapi hebat loh. Tapi saya ingin tahu kenapa ada Lisa di setiap bagian, meski bagian 5 dan 6 hanya pada judul saja. Dan sepertinya aku tahu jawabannya. Lisa adalah opiumnya Mas Harry untuk menulis. Ya, setidaknya menulis ini. Bahkan tertera pada bagian pertama di halaman pertama. Sudah difatwakan pula. Jadi apa yang dituliskan pada semua bagian yang tersedia adalah penyemangat Mas Harry untuk menulis semuanya. Dan menautkan nama anaknya Lisa atau Alisa sebagai citasi abadi yang menjadi matahari penerang dari inspirasinya menulis sampai sejauh ini. Meskipun sangat disayangkan bagian 8 dan 9 musnah, dan saya serta pembaca lainnya mungkin tidak tahu apa isinya. Sangat menyedihkan. Tapi itu semua yang ada, dan itu dia semua tulisan dan apa yang saya mengerti di diary dan flashback Mas Harry Sutrisna, di mana dia mengutarakan isi kepalanya yang kompleks dan semerawut menjadi kata-kata yang berbahaya namun positif provokatif. Meskipun mungkin saya ada salah menerjemahkan isi dari tulisan ini. Hei Mas Harry, tulis aja panjang lebar perbaikannya di kolom komentar. Kalau Mas Harry-nya nonton dan mau capek-capek nulisnya, dan itu saja. Untuk video ini tidak ada outro, kita akhiri saja. Terima kasih telah menonton dan selalu Mohon izin sebentar Pak. Mikir. mikir. Terima kasih kembali dan sampai jumpa. Ciao.